Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zainab Al-Aqilah, biasa dipanggil Aqilah. Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit sosialisasi terkait pentingnya protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin. Sepertinya tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja. Sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. 5M. 5M apaan? Mandi, makan, minum, monyong, mimi. Bukan dong. Jadi 5M ini di sini tuh berkaitan dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sedang merajalela, yang setelah kita rasakan 2 tahun belakangan ini. Tentu saja pandemi COVID-19 ini sangat meresahkan dan merugikan kita sebagai rakyat, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai dalam rules apapun, dalam segala bidang kita dirugikan. Nah, untuk itu kita dituntut untuk mampu beradaptasi menghadapinya, untuk bisa tetap hidup di era new normal. Nah, dengan itu kita harus hidup beriringan dengan si virus COVID ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang 5M. Apa aja? 5M apaan sih? Jadi 5M ini ya 5 anjuran dari pemerintah yang diawali dengan kata M. Apa aja itu? Yang pertama, M, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Ini 5M ini gunanya buat apa sih? Ya buat memproteksi diri kita dari virus COVID-19 yang semakin merajalela ini, biar kita bisa hidup tenang di era new normal. M yang pertama adalah memakai masker. Kenapa sih kita harus pakai masker? Ya, tujuan dari memakai masker itu adalah mencegah berpindahnya droplet yang mengandung virus COVID-19. Jadi, semisal kita lagi berbicara dengan orang asing atau orang yang kita tidak tahu apa kegiatan dia sebelumnya, kita sangat dianjurkan untuk memakai masker. Toh dengan memakai masker kita masih tetap bisa berbicara. Nah, jika kita memakai masker, droplet orang yang mengandung virus COVID-19 akan terhalangi oleh masker kita masuk langsung ke pernafasan. Jadi, proteksi pertama biar droplet yang mengandung virus COVID-19 itu tidak langsung masuk ke rongga pernafasan kita, sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19. M yang kedua adalah menjaga jarak. Kapan kita harus menjaga jarak? Itu kapanpun saat kita berada di luar rumah. Kapanpun saat kita bertemu dengan orang asing atau orang dari luar rumah yang meskipun kita kenal, karena kita tidak tahu apakah orang tersebut bebas dari virus COVID-19 atau bahkan terpapar. Untuk mengatasi bertumpuknya para manusia-manusia dalam suatu tempat, banyak dari tempat-tempat umum yang memberikan tanda untuk tetap menjaga jarak. Biasanya selebar 1 meter. Karena dalam jarak 1 meter, droplet yang mengandung virus COVID-19 kemungkinan besar tidak akan mampu mencapai orang yang di depannya yang beda 1 meter itu. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Kapan kita dianjurkan mencuci tangan? Yaitu yang pertama sebelum makan. Ini sudah menjadi aturan tidak tertulis dari zaman yang tak terhitung ya, dari lama. Sebelum makan itu memang seharusnya mencuci tangan. Karena apa? Karena tangan kita ini sarang kuman, sarang apapun itu kotoran yang kita tidak terlihat, yang bisa jadi dapat membahayakan makanan yang akan masuk ke tubuh kita.
Selain itu, mencuci tangan setelah keluar rumah. Setelah keluar rumah, kita kemungkinan meskipun kita sudah mengusahakan sedikit mungkin memegang benda-benda di luar rumah, tapi kita tetap dianjurkan untuk mencuci tangan. Dan juga jika memang harus keluar rumah, sangat dianjurkan untuk membawa hand sanitizer. Selain itu, mencuci tangan setelah bermain dengan hewan peliharaan. Seberapa sayang pun kita dengan hewan peliharaan kita, mereka tetap makhluk yang kita tidak tahu apa saja. Mereka kerjaannya selain tiduran dan makan dan ya gitu. Jadi setelah kita bermain, kita harus cuci tangan. Apalagi nanti kalau keenakan main, abis itu lupa makan, ya sudah, gitulah. Tidak baik, itu kotor. Selanjutnya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat luka, karena luka itu ya kotor. Sebelum merawat luka kita harus cuci tangan biar steril, setelahnya kita juga cuci tangan agar bersih. Setelah itu mencuci tangan setelah bersin dan batuk untuk menghilangkan droplet-droplet yang setidaknya keluar dari mulut kita yang biasanya kita tutup dengan tangan. Sebagaimana tradisi orang Indonesia yang sangat sopan ini. Selain itu juga mencuci tangan setelah bersentuhan dengan orang di luar rumah. Jika ada situasi genting yang mengharuskan bersentuhan, misal berjabat tangan yang memang sangat tidak bisa dihindari, itu sangat dianjurkan untuk mencuci tangan setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini ada anjuran kapan saja harus mencuci tangan versi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu kapan? Pertama ada setelah bersin atau batuk, setelah tiap kali tangan kita kotor seperti mengetik, memegang uang, hewan, binatang, atau berkebun, sesudah buang air, sebelum menyusui baby, setelah menceboki baby atau anak, sebelum makan dan menyuapi anak, setelah bermain di tanah, lumpur, atau tempat kotor, dan juga sebelum memegang makanan dan setelah makanan. Sudah cukup jelas kan? M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Saat kita berada di luar rumah, sebisa mungkin kita harus menjauh dari kerumunan orang. Semisal kita butuh ke ATM, sedangkan ATM-nya sedang antri panjang. Ya udah kita tinggal dulu. Kemudian harus selektif memilih kegiatan sosial. Nah, sekarang ini kan mulai banyak kegiatan sosial yang mulai direncanakan, diagendakan ini itu segala macam. Nah, kita harus bisa selektif. Kita bisa menghadiri satu atau dua yang benar-benar penting dan kita tidak dapat meninggalkannya, yang kita diembani tanggung jawab di dalamnya. Bolehlah kita datang, asalkan dengan protokol kesehatan kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kalaupun kegiatan sosial ada yang tidak terlalu penting atau bahkan bisa dilakukan secara online, maka lebih baiknya dilakukan secara online. Jika tidak bisa, maka saya rasa orang-orang juga akan paham dan memahami keputusan kita untuk hadir atau tidak pada kerumunan sebagai undangan kegiatan sosial semacam itu. Nah, ini nih, mengurangi mobilitas. M yang terakhir, mengurangi mobilitas. Bukan berarti membuat kita tidak produktif. Kita bisa tetap produktif melakukan apapun, melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Sekarang ini sudah banyak pekerjaan yang di-upgrade menjadi work from home. Meskipun tidak pada semua pekerjaan dapat diaplikasikan, namun untuk yang bisa, betapa lebih baiknya work from home. Kita bisa lebih menikmati dan mendapatkan lebih banyak waktu di rumah. Selain itu, bagi para siswa dan mahasiswa, janganlah, boleh sih, tapi jangan terlalu berharap untuk sekolah offline. Kita nikmati sekolah online ini, kita nikmati kesehatan kita. Ya, kita berkawan, berkarib, berteman dengan teman-teman online. Ya, kita nikmati saja jalannya. Sekolah online itu juga sekolah, tetap sekolah, kita tetap dianggap sekolah formal. Selain itu, apa aktivitas yang kita bisa lakukan di rumah itu ya explore internet.
betapa banyak sekarang ini konten-konten yang bermuatan positif juga yang negatif, jadi kita tetap harus bisa selektif. Nah untuk itu, selain itu ada me time. Nah ini nih, buat kondisi psikisnya yang rada jenuh banget atau yang udah bau-bau kena cabin fever, me time. Kita harus bisa lebih kenal diri kita sendiri. Me time, kita tahu apa yang kita suka, kita mengenal, kita berbicara dengan diri kita, ya intinya kita lebih dalam dengan diri kita, gak cuman omong-omong kosong, bukan omong kosong, gak cuman peduli sama orang lain, peduli terhadap diri kita sendiri, terhadap kesehatan mental kita, sering-sering berbicara dengan diri kita, sering-sering beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu kita juga bisa berolahraga dari rumah. Nah ini nih menarik ini, olahraga dari rumah. Sekarang banyak sekali konten-konten yang menampilkan kegiatan olahraga yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah, secara virtual. Bisa kita lakukan bersama-sama secara virtual, namun tetap berada pada tempat kediaman masing-masing. Dan itu juga tidak mengurangi efektivitas olahraga itu sendiri jika kita memiliki kemauan yang sangat kuat. Menekuni hobi. Ini menekuni hobi atau bahkan menemukan hobi baru. Ya biasanya nih yang paling sering tuh tiba-tiba jadi bisa masak. Yang udah bisa masak makin suka eksplor masakan-masakan lain, cari-cari di internet, nanti dicoba-coba, terus baca-baca buku atau enggak menulis buku, kan bermanfaat. Selain itu juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini nih, waktu itu sangat mahal, waktu itu sangat berharga. Jangan sampai kita nantinya menyesal karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Berbagai aktivitas untuk mengurangi mobilitas keluar rumah. Keluar rumah bisa, boleh kita untuk keperluan yang sangat-sangat mendesak. Untuk beli makan, untuk ambil uang. Bahkan untuk berbelanja pun saat ini, platform-platform belanja online itu sudah sangat banyak dan sangat memadai. Dan sangat memudahkan kehidupan kita di era pandemi ini. Nah, itulah sedikit terkait 5M dari saya. Nah, itu dia 5M yang kita harus adaptasi ke dalam kehidupan new normal kita. Apa saja tadi? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya vaksin. Iya, vaksin. Tahu nggak sih vaksin ini cara kerjanya kayak gimana? Nih aku ada ilustrasi yang aku dapat banget, dan itu ngambil dari TikTok. Orang-orang TikTok udah makin berjaya. Lihat ya. Nah gitu cara kerjanya, agak miris sih. Dan ya sepenting itu vaksin itu, kita dimasukin virusnya, covidnya, kita dikasih virusnya dulu biar tubuh kita kenalan. Nanti biar kalau ada covid jahat yang mau masuk, si tubuh kita udah kenal, jadi dia bisa ngerespon buat ngelawan si covid yang akan menghancurkan kehidupan kita. Begitu loh pentingnya vaksin. Kalau misal kemakan hoax ini itu takut, ada minyak babi, ada ini itu segala macam, bisa kita konfirmasi, kita cari kebenarannya. Sekarang semuanya serba mudah dengan teknologi. Kalau masih bingung bagaimana cara daftar vaksin,
langsung aja dari aplikasi Peduli Lindungi juga bisa, dari Google cari informasi-informasi lain juga bisa. Untuk yang di Malang nih bisa vaksin di UIN Maliki. Sepertinya sudah sangat panjang saya berbicara. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga saya diterima dengan baik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.